Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Deborah Today. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara membuat tugas melalui aplikasi Quizizz. Nah, sebelumnya aplikasi Quizizz ini kalian bisa download di handphone, bisa menggunakan laptop juga bisa. Dan kali ini saya mencoba menggunakan laptop. Nah, pertama kalian coba ketik dulu Quizizz. Nah, nanti akan keluar, kalian tinggal klik Quizizz the world most aiding learning platform, klik, dan nanti akan keluar seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini selanjutnya kita klik login. Ini untuk mendaftarnya terlebih dahulu ya, untuk kita masuk sebelum kita membuat kuis di Quizizz. Nah, di sini bisa menggunakan login pakai email, bisa login memakai Gmail juga bisa. Dan kali ini saya mau pakai Gmail. Klik Gmailnya. Oke, kalau sudah kita tinggal isi emailnya berikut. Saya pakai email saya. Dan passwordnya. Kita tunggu untuk login lagi. Nah, dan kalau sudah di login, tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Tampilan Quizizz-nya akan seperti ini. Nah, dan selanjutnya, langkah selanjutnya saya akan masuk untuk bagaimana cara membuat kuisnya. Kita klik create, ya. Kita klik di sini ada quiz dan listen. Karena kita mau bikin kuis, jadi kita kliknya kuis. Nah, di sini sudah keluar untuk created kuisnya. Jadi tergantung kita mau membuat kuis tentang pelajaran apa. Di sini sudah ada matematik, English, fisik, biologi. Jadi tinggal pilih aja. Nah, di sini saya akan memilih other ya. Jadi lain. Di sini contohnya tentang temanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Next. Kalau sudah next, di sini kita tinggal pilih. Di sini ada pilihan multiple choice, check box, fill in the blank, pull, open ended, dan slide. Nah, dan kalian bisa memilih kalau multiple choice ini adalah pilihan ganda. Kalau checkbox ini kalian tinggal checklist saja. Kalau fill in the blank ini kalian bisa pakai seperti paragraf seperti itu. Jadi siswa bisa mengisi seperti paragraf. Nah, di sini saya akan pilih pilihan ganda multiple choice. Jadi siswa lebih gampang, tinggal memilih aja. Klik multiple choice-nya. Nah, di sini kita tinggal memilih bikin soal dan bikin jawaban. Di sini kalian bisa memasukkan foto juga bisa. Ini kalian bisa menggunakan audio juga bisa, menggunakan video juga bisa. Nah, kali ini saya ketik biasa aja. Saya ingin bikin soal contoh dari apakah yang dimaksud, apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini untuk jawabannya, di sini kalian tinggal pilih aja, tergantung kalian jawabannya mau 3 juga bisa, pilihan gandanya mau 3, pilihannya ada 3 atau 4 juga bisa, tergantung seenaknya kalian aja. Di sini saya mau
pakai 3 aja. Oke, pertama yang A berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang B berbeda-beda tetapi tidak satu. Dan yang ketiga saling menghargai antar suku. Nah, di sini sebelum kalian next, kalian harus mengklik dulu tanda centang di situ. Jawaban yang benar yang mana, kalian tinggal centang. Kalau saya kan jawaban yang benar adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Saya klik yang centang, nanti sudah ada tanda hijau, tandanya itu jawabannya sudah terpilih. Nah, dan next, kalau sudah selesai, di sini juga ada pilihan waktunya. Kalian bisa memilih. Di sini ada banyak pilihan waktunya, ada 5 second, 10 second. Di sini saya akan pakai 60 detik ya. 60 detik, dan kalau udah diisi, diperiksa lagi apakah sudah diisi jawaban yang benar yang mana, waktunya sudah diisi dengan baik. Kemudian kita save. Oke, kalau sudah save, sudah bisa ya teman-teman, sudah keluar. Nanti kalau contoh ada perubahan lagi, kalian bisa edit di sini aja. Kalau kalian pengen nambahin lagi, pengen nambah soal lagi, kalian tinggal klik ini aja. Ini dia, ada tanda plus, new question, tinggal kalian klik. Multiple choice lagi, terserah kalian mau pilihan ganda atau mau buat paragraf. Di sini udah ada semua lengkap ya. Tinggal kalian pilih lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau cara untuk membuat kuis di Quizizz menurut saya lebih mudah sih, meringankan kalian. Ini hampir-hampir mirip dengan menurut saya Google Classroom, tapi ini menurut saya untuk Quizizz ini lebih kompleks. Jadi sekian dari saya, seperti itu cara membuatnya. Baik, selamat pagi anak-anak. Semuanya bisa jelas mendengarkan suara ibu? Oke, baik. Kembali lagi bersama ibu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita tetap sama akan membahas mengenai wawasan Nusantara karena kemarin belum tuntas. Jadi hari ini ibu mau anak-anak lebih aktif lagi ya. Nanti kita ada timbal baliknya, ada saling tanya, saling jawab ya. Kita sama-sama belajar. Baik, sebelumnya ibu mau absen terlebih dahulu. Saudari Anelia masuk? Sudah masuk? Hadir. Oke, Fiska? Hadir, Bu. Kusnulvera? Hadir, Bu. Fatmawati? Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Baik, Ibu tidak mau berlama-lama lagi. Kita langsung saja lanjut ke materi karena waktunya sudah tidak panjang. Oke, hari ini kita tetap membahas yang sama. Kemarin kita sudah belajar, sudah lihat juga kan di Google Classroom yang Ibu telah kirim di topik kedua mengenai. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, hari ini kita tetap belajar sama, yaitu wawasan Nusantara. Nah, kita sudah tahu ya bahwa ya Indonesia adalah negara kepulauan, di mana yang berarti Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, dan juga memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak aneka ragam suku dan bangsa. Nah, keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia diperlukan suatu upaya untuk mewujudkannya. Nah, coba Ibu mau tanya dong buat Anelia nih. Coba Anelia bisa sudah paham mengenai slide pertama yang Ibu jelasin? Paham, Bu. Jadi menurut saya itu merupakan negara kepulauan. Berarti Indonesia itu pulaunya banyak, misalnya kayak Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Indonesia itu bangsa. Terus keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia diperlukan
suatu upaya untuk mewujudkannya. Jadi tuh kayak biar mewujudkannya tuh harus ada kesatuan gitu Bu. Oke, baik, bagus sekali ya jawabannya Anel ya. Terima kasih karena kalian juga sudah membaca materinya sebelum Ibu menjelaskan. Nah, dan selanjutnya itu ada juga berdasarkan jadi wawasan Nusantara itu berdasarkan filosofis Pancasila. Jadi di mana Indonesia memiliki motivasi untuk menciptakan suasana damai, tentram, menuju kebahagiaan dan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama. Jadi tidak jauh-jauh ya. Ketika kita mau bahas mengenai wawasan Nusantara kah, mengenai hukum kah, pasti tidak jauh dari Pancasila. Karena Pancasila itu adalah terutama bagi bangsa Indonesia. Ibu lanjut. Nah, dan nilai-nilai Pancasila itu pasti tidak jauh dari 5 sila yang kita sudah ketahui. Coba Ibu pengen satu anak yang berani coba untuk menyebutkan 5 sila Indonesia, Pancasila Indonesia. Ada yang berani? Saya Bu. Oke, Fatmawati, silakan Fatmawati. Yang lantang ya, yang tegas. Yang kemanusiaan dan ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Saudara Fatma sudah membantu Ibu untuk membaca dengan lantang. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila ini mencangkup pengembangan wawasan nasional Nusantara. Jadi kita nggak hanya sekedar menghafal, kita nggak hanya sekedar mengucapkannya, tapi bagaimana respon kita, bagaimana cara kita untuk kita melaksanakan setiap sila-sila yang ada, mulai dari sila pertama, kedua, sampai dengan yang kelima. Jadi mari kita wujudkan bersama melalui sila-sila ini. Apakah kita sudah menerapkannya di kalangan masyarakat atau belum? Itu dijawab sendiri masing-masing ya. Apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah kita jalankan dengan baik dan benar? Nah, terus diperlukannya juga ternyata partisipasi yang aktif bagi masyarakat dalam mewujudkan generasi nasionalis melalui wawasan Nusantara yang mampu mengantisipasi dari adanya pengaruh negatif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, sehingga menjadi generasi yang mempunyai jati diri yang luhur dengan cara yaitu mendukung persatuan bangsa. Selanjutnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu golongan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir, bersikap nasional, serta berpandangan luas sebagai intelektual. Dan yang keempat, memelihara nilai-nilai positif di lingkungan sekitar, serta merubah budaya negatif yang dapat menciptakan pertengkaran. Nah, coba Ibu mau minta dong, salah satu ada yang bisa merangkum dari slide ke-6 ini mengenai diperlukannya partisipasi bagi masyarakat dalam wawasan Nusantara. Ada yang berani untuk meringkasnya, memberikan kesimpulannya? Yang berani Bu kasih 10 poin. Siapa itu yang jawab? Saya, Bu. Oke, Anel. Silakan Anel. Jadi masyarakat itu untuk berpartisipasi biar punya rasa nasionalisme, yang pertama itu kita harus punya persatuan sama kesatuan, mementingkan kepentingan. Terus yang ketiga itu kita harus punya rasa kritis atau rasa mampu kritis itu ya Bu ya. Terus Iya, yang keempat itu memelihara nilai-nilai positif yang ada di lingkungan sekitar. Itu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya dari tadi yang Ibu lihat aktif hanya Anelia saja nih. Yang lain sudah baca materi Ibu belum nih? Atau mungkin masih bingung sama materi Ibu? Sebelum Ibu lebih jauh lagi menjelaskan, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, yang masih kurang jelas mungkin, yuk kita sama-sama sharing aja. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Tidak ada yang mau bertanya? Ayo, tidak usah takut untuk bertanya ya.
Bu. Saudara siapa itu yang nanya? Vera? Arisnul, Bu. Oke, Kusnul Vera ya? Iya. Oke. Di sini saya ingin bertanya, Bu, mengapa wawasan Nusantara sangat penting? Oke, mengapa wawasan Nusantara sangat penting ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, wawasan Nusantara itu pasti sangat penting ya dalam kehidupan kita, apalagi kita bangsa Indonesia. Mengapa sangat penting? Karena yang pertama untuk menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Kenapa penting juga? Karena untuk memperkuat dalam membangun ketahanan nasional Indonesia dan untuk mewujudkan persepsi atau cara pandang yang sama bagaimana bagi seluruh bangsa negara Indonesia, karena dengan cara pandang yang sama diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional. Jadi itu menurut Ibu mengapa pentingnya wawasan untuk perlu kita dipelajari. Saudara Kusnul sampai sini paham? Sudah mulai paham, Bu. Oke, baik, kalau sudah paham Ibu lanjut ya. Sebelum yang ada lain bertanya, Ibu skip dulu pertanyaannya. Kita lanjut. Nah, adapun peranan masyarakat dalam menghadapi derasnya arus globalisasi, dalam menyikapi pengaruh negatif terhadap kelangsungan bangsa yang memiliki jati luhur. Nah, jadi arus globalisasi ini kan sudah semakin meluas. Jadi perlu adanya tindakan kita bagaimana kita menumbuhkan wawasan Nusantara itu di kalangan kita sebagai milenial. Jadi yang pertama, menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua, berperilaku cinta terhadap tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa wawasan Nusantara. Yang ketiga, itu mencintai kebudayaan sendiri nih dibanding kebudayaan bangsa lain. Nah, contoh nih, kita mencintai kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain. Coba, Ibu mau tanya satu dari Fiska, contoh dari kita mencintai kebudayaan diri sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain itu, contohnya itu seperti apa, Fiska? Maaf Fiska, bisa di-unmute dulu? Sepertinya belum di-unmute, unmute. Misalnya mencintai kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain ya, Bu. Iya, betul. Misalnya kita terlalu mencintai budaya sendiri sampai menganggap budaya bangsa lain tuh nggak sebagus budaya kita sendiri gitu, Bu. Oke. Menganggap rendah budaya bangsa lain. Oke, baik. Terima kasih Saudari Fiska ya. Nah, Ibu lanjut. Yang keempat itu memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada yang lain, bahkan bagi negara lain. Contohnya bagaimana kita memperlihatkan bahwa bagaimana tarian daerah kita sangat banyak, lagu daerah kita sangat banyak. Ada banyak hal keragaman bangsa Indonesia yang perlu kita lihatkan di negara-negara lain. Yang kelima, tidak larut dalam kebudayaan asing yang bisa mempengaruhi hal yang negatif terhadap diri generasi penerus maupun budaya Indonesia. Jadi, mari jangan terpengaruhi akan hal-hal yang negatif dari negara lain. Kita bisa mengikuti gaya tren dari negara lain, tapi jangan sampai budaya-budaya negatif itu, gaya-gaya negatif itu kita ambil untuk kita peragakan dalam diri sendiri. Jangan ya. Kita bisa aja mengikuti tren-tren yang ada, tapi kita harus tahu batasan bahwa mana sih yang baik harus kita ikuti, mana sih yang tidak baik tidak perlu kita ikuti ya. Selanjutnya, bagaimana ada arah pandang wawasan Nusantara juga. Di sini ada arah pandang ke dalam dan ada arah pandang keluar juga ya. Jadi kita harus perlu tahu bahwa ada beberapa hal pandang yang harus kita perlihat sehingga memungkinkan bahwa faktor-faktor penyebab itu bisa timbul dalam wawasan Nusantara. Nah, terus ada juga fungsi wawasan Nusantara itu sendiri. Sebelum Ibu lanjut ke fungsi wawasan Nusantara, ada yang ingin bertanya atau masih belum jelas yang Ibu jelaskan tadi? Mau bertanya boleh nggak, Bu? Boleh Fatma, silakan dengan senang hati. Gimana ya caranya menjaga wawasan Nusantara? Cara untuk menjaga wawasan Nusantara. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Fatma. Nah, jadi ada upaya ya untuk dilakukan untuk menjaga wawasan Nusantara agar lebih baik, yaitu dimana yang pertama kita harus memiliki sikap yang disiplin dulu nih. Kalau kita nggak memiliki sikap yang disiplin, bagaimana kita mau memperlihatkan wawasan Nusantara yang sangat banyak di Indonesia?
Yang kedua itu menaati peraturan yang berlaku di lingkungannya. Jadi kita sebagai warga Indonesia jangan bilang kita warga yang baik kalau kita tidak mematuhi peraturan. Karena banyak mereka menganggap mereka tinggal di Indonesia tapi banyak warga Indonesia yang melanggar peraturan yang ada. Jadi kadang banyak masyarakat yang mengatakan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Kita sebagai mahasiswa jangan beranggapan seperti itu ya, bahwa peraturan ya peraturan harus kita taati sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, terus untuk menjaga wawasan itu bagaimana harus kita tuh mampu bekerja sama dengan semua orang. Jadi jangan egois menurut Ibu ya. Jadi kita harus ada timbal balik antara satu dengan yang lain. Bagi salinglah untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Yang itu selanjutnya juga menerapkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Jadi keberagaman kita kan ada, pasti banyak sekali perbedaan yang ada. Jadi bagaimana tanggapan kita? Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Mungkin kita semua tidak semuanya di sini Muslim, tidak semuanya Kristen. Di sini kita banyak sekali agama. Di sini mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi bagaimana menumbuhkan wawasan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita saling mentoleransi satu dengan yang lain. Dan yang perlu kita ingatkan bahwa mengutamakan persatuan dengan membina kerukunan. Jadi itu yang pertama, untuk mewujudkan wawasan Nusantara yang baik, kita perlu adanya persatuan dan kerukunan satu dengan yang lain. Oke, sudah paham Saudara Fatma? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut. Jadi fungsi wawasan Nusantara itu sendiri yaitu bagaimana sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri nih, waktu kita kan juga tinggal sedikit lagi, 10 menit lagi selesai. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini? Mau nanya, Bu? Ibu, aku mau nanya. Oke, boleh. Bertanyalah selagi masih ada waktu. Saudara Yanel bisa langsung? Oh, iya. Bu, kenapa sih wawasan Nusantara tuh selalu dikaitkan sama Pancasila? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Yanel. Nah, kenapa sih wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila? Karena Ibu tadi sudah jelaskan ya bahwa Pancasila itu kan yang terutama, ya. Jadi karena Pancasila adalah ideologi negara. Jadi Pancasila tuh nggak akan pernah terpisah. Kita mau bahas ini, mau bahas ini, mau bahas ini, pasti ujung-ujungnya tentang Pancasila terus. Karena itu saling mengaitkan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu kan ada 5 sila, bagaimana semua sudah saling mencangkup satu dengan yang lain. Karena Pancasila adalah ideologi negara, kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pancasila adalah yang menjadi patokan atas segala sesuatu apapun pada masyarakat Indonesia. Jadi, apalagi kita sedang bahas tentang Pancasila, apalagi kita sedang PPKN ya, jadi kalau kita udah bahas PPKN pasti 5 sila itu tidak pernah ketinggalan, jadi saling mencakup satu dengan yang lain. Karena Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia. Paham Saudara Anel? Paham, Bu. Iya, jadi itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, aku mau nanya. Oke, silakan. Aku belum paham tentang fungsi wawasan Nusantara, Bu. Oke, baik. Ibu akan jelaskan sekali lagi ya. Nah, jadi Saudari Fiska itu fungsi wawasan Nusantara itu adalah sebagai di mana di sini katakan sebagai pedoman, motivasi. Jadi mencangkup gitu sebagai geopolitik Indonesia secara umum, yakni memiliki peran yang sangat penting bagi fungsi wawasan Nusantara ini, di mana guna untuk memastikan semua aturan. Jadi fungsi yang ada itu mencangkup aturan yang ada, kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, dan perbuatan guna menyelenggarakan negara di pusat maupun daerah yang melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu menjadi pedoman, fungsinya itu menjadi pedoman agar kita lebih lagi nih memperlihatkan bahwa wawasan Nusantara itu sangat luas bagi bangsa Indonesia. Seperti itu Fiska, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Mungkin bagi kalian ada mungkin yang mau ingin tambahkan. Menurut kalian wawasan Nusantara itu seperti apa? Seperti apa? Ada?
Nggak ada, Bu. Oke, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau mengikuti Zoom di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa tugas yang ada di Google Classroom dikerjakan dengan baik. Ibu tunggu tugasnya sampai dengan hari Jumat. Sekian dari Ibu, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.